jumpa lagi bersama saya lewat channel Kelas Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa dengan kekuatan Roh Kudus. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang baik ini Tuhan berikan bagi kami, baik pelayan maupun kru Kelas Sukacita, untuk membagi firman Tuhan lewat channel Kelas Sukacita di kesempatan ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus bersama dengan pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada. Roh memimpin kami untuk belajar daripada firman Tuhan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Pertama Timotius pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Pertama Timotius pasal 2 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 di bawah perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandang dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandang dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita dituntun dalam sebuah tema, dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, dalam tatanan hidup manusia sejak dari dahulu kala, tentu mengikuti perkembangan, baik itu gaya hidup, pergaulan, ilmu pengetahuan, dan banyak hal telah mengikuti perubahan zaman ini. Termasuk dengan tubuh kita manusia yang bisa diubah lewat operasi plastik, bagian-bagian tubuh manusia mulai dari wajah sampai ke pada dada dan bokong manusia. Dan ini dilakukan berdasarkan keinginan atau kehendak dari manusia itu sendiri agar terlihat cantik atau tampan, dan semata-mata itu untuk kepuasan ataupun kesenangan diri sendiri. Nah, hal ini tentu sudah mengganggu apa yang menjadi hak cipta dari Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Allah telah menciptakan kita manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri. Dan tentu Allah tidak berkenan. Allah telah menciptakan begitu baik dan sempurna setiap orang, setiap manusia, sehingga jangan lagi kita merusak atau mengubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Lalu ada pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimana dengan manusia yang ada yang terlahir tidak sempurna? Mereka yang terlahir memiliki wajah yang mungkin kurang tampang, kurang cantik dari yang lain. Pasti ada rasa kekurangan di dalam diri mereka, lalu ada usaha untuk mengubah bentuk tubuh mereka ataupun wajah mereka. Dan itu dilakukan lewat operasi plastik seperti supaya mereka kelihatan cantik, tampan, kelihatan sempurna. Dan itu untuk memperhias, mempermolek tubuh mereka supaya kelihatan baik, kelihatan sempurna. Dan lebih lagi, ketika mengalami perubahan fisik, mereka menghias diri dengan pakaian-pakaian yang mahal, ya, perhiasan-perhiasan yang mahal dari kaki sampai kepala sampai kaki, dan banyak hal pernak-pernik yang digunakan hanya untuk memperindah tubuh mereka. Nah, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, hal memperhias diri dengan benda-benda mewah atau benda-benda yang mahal tidak ada yang melarang dalam kalangan manusia. Itu kembali terserah kepada mereka.
Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari segi rohani kekristenan kita, di mana firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dengan tema dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Dan nasihat Rasul Paulus lewat pertama Timotius pasal 2 ini tentang bagaimana Timotius menjalankan tugas pelayanannya secara khusus dalam hal beribadah di dalam jemaat. Dan lebih dikhususkan lagi kepada perempuan yang datang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah jemaat. Ketika datang menghadap Tuhan di dalam ibadah, tentunya haruslah berpakaian yang sopan. Berdandan pun janganlah yang berlebihan, dengan perhiasan yang berbagai corak supaya menjadi perhatian orang lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diingatkan untuk mendandani tubuh kita. Bukanlah sekedar untuk membuat hati kita puas, hati kita senang, supaya dipuji dan diperhatikan oleh orang lain. Tetapi yang paling penting adalah hati kita. Keberadaan hidup kita dari dalam, yaitu hati kita, harus diisi, dihiasi dengan perhiasan yang namanya kasih, perhiasan yang namanya sukacita, perhiasan yang namanya damai. Tiga hal ini harus menjadi perhiasan kekristenan kita, kapan dan dimanapun kita ada. Sehingga orang lain memperhatikan kita, melihat kita, mereka pun merasa bahagia, merasa puas, merasa senang, merasa sukacita. Dengan kasih dan sukacita yang kita miliki itu, yang ada pada kita itu, kita membagikan lewat perbuatan kita, lewat cara hidup kita, lewat tutur kata kita. Dan satu hal lagi, perhiasan damai harus ada dalam diri kita, supaya kapan dan dimanapun kita ada, damai itu kita ciptakan, memberi suasana yang damai. Kapan dan dimanapun kita ada, itu juga harus menjadi bagian dalam perhiasan bagi hidup dan diri kita. Supaya dimanapun kita ada, kapanpun kita berada, di situ kita menunjukkan kasih, sukacita, dan damai. Lalu orang lain merasa damai, orang lain merasa sukacita, orang lain merasa bahagia. Lalu mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua untuk mendandani hidup kita dengan kasih, sukacita, dan damai, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kita pun terus menjalankan apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lewat kesempatan ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk memperhias diri kami dengan kasih, sukacita, dan damai. Karena itu yang Tuhan inginkan lewat firman-Mu di kesempatan ini. Tolong kami, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, dalam setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan mereka, kami semua, untuk dapat memperhias kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di muka bumi ini, yaitu dengan kasih, sukacita, dan damai. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami semua, baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, tapi juga tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan yang menabur firman Tuhan lewat channel ini. Kehidupan pribadi, keluarga, setiap orang diserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah pimpin dan tuntun, jaga dan lindungi kami semua. Teristimewa dalam masa-masa pandemik di mana virus corona masih ada,
Tuhan jaga dan lindungi, berkati tubuh jasmani kami supaya sehat, kuat, dan di dalamnya roh kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di dalam tugas tanggung jawab mereka, dari pusat sampai kepada yang di kampung. Dalam tugas tanggung jawab mereka, Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka pula dalam menjalani masa-masa di mana corona masih ada. Beri hikmat bagi mereka untuk menanggulangi setiap persoalan yang terjadi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Engkau juga memberkati hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk setiap soal hidup yang dihadapi oleh umat Tuhan di lingkungan dunia di mana kami ada. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka pula untuk senantiasa memberi kekuatan lewat Injil yang diberitakan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemirsa Klafus Sukacita dalam keadaan mereka masing-masing di mana saja mereka berada, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam duka cita Tuhan beri penghiburan, dan biarlah kekuatan kasih damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, agar sukacita, kasih damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka, lalu mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.